Pokoknya kita sama-sama sukseskan Undang-Undang Hak Cipta ini. Ya, karena di fraksi saya di Gerindra itu ada Teh Meli yang mengusulkan RUU Hak Cipta ini. Betul, Ustadz Yanwar, begitu. Jadi kita bukan hanya itu juga karena ada kekosongan. Tidak mungkin juga pencipta itu tidak mendapatkan hak ekonominya itu. Mas Aril satu bait lagu. Silakan dulu Mas Aril. Silakan Mas, nggak apa-apa. Rileks saja supaya ruangan ini rileks, ya, tidak ada yang tegang gitu ya. Silakan direlaksasi oleh Mas Aril. Silakan Mas Aril. Udah lumayan liburan 2 tahun gak nyanyi sebetulnya. Lebih bagus Mas Once sebetulnya, tapi nggak apa. Mungkin masih ada sisa sedikit skillnya. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Ya. Burung camar tinggi melayang bersautan di balik awan, membawa angan-anganku jauh meniti bui, lalu hilang jauh di lautan. Saya heran kalau Bapak Ibu dari 3 organisasi ini tidak saling bencana dalam mencapai satu tujuan. Betapa bubarnya kita ini. Kami dari Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ingin menyampaikan pemaparan pendapat dan usulan dari kami. Di sini kami ingin merekomendasikan agar revisi Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan baru yang lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di sini kami sudah merangkum menjadi 8 ketentuan atau 8 rekomendasi yang ingin kami sampaikan di revisi Undang-Undang Hak Cipta. Yang pertama adalah kewajiban atau wajib izin lisensi sebelum pertunjukan musik, serta pembayaran royalti yang dilakukan sebelum kegiatan berlangsung. Ini kami bisa menyampaikan kenapa alasan kami seperti ini, karena menurut SK tahun 2016 dari Kemenkumham, itu masih menyampaikan bahwa untuk pemungutan royalti dan pendistribusian royalti itu dilakukan setelah pertunjukan konser berlangsung. Jadi artinya apa? Setelah pertunjukan konser, tiket yang terjual dikalikan 2%, teknisnya seperti itu, dikalikan 2%, dan 2% dari nilai produksi sebuah acara. Tapi itu diambil atau dipungut setelah pertunjukan. Ini menunjukkan bahwa dari para pencipta ini ikut menanggung risiko yang sama seperti penyelenggara acara. Dan itu membuat royalti yang diterima, harusnya hak yang diterima menjadi tersendat. Banyak hal yang memang terjadi pelanggaran atau banyak hal mungkin kami duga banyak sekali terjadi pelanggaran atau terjadi transaksional di dalam situ, karena memang ada bukti-bukti yang bisa kami sampaikan bahwa dalam pemungutan royalti setelah konser tidak pernah sesuai dengan lembar atau data yang seharusnya bisa diberikan untuk mengolek royalti. Contohnya seperti ini. Jadi dalam sebuah pertunjukan pasti terjadi ada profit and loss. Umpamanya sebuah event penyelenggara atau promotor menargetkan sebuah pertunjukan 10.000 penonton. Namun ternyata yang terjadi adalah 500 atau 1.000 penonton lah, kita ambil seperti itu. Nah, disitulah terjadi ada bias revenue yang harusnya bisa didapatkan oleh para penyelenggara. Ketika itu ditagih atau dipungut oleh para lembaga manajemen kolektif atau LMKN yang memang berwenang untuk memungut, terjadi transaksional. Atau mungkin ya dari promotornya mereka menganggap kami rugi dan akhirnya tidak bisa mendapatkan target seperti yang diharapkan. Nah, ini artinya apa? Ketika pencipta harusnya bisa mendapatkan haknya sebelum pertunjukan berlangsung, ternyata harus menunggu dulu. Bahkan bukan hanya hari itu, tapi bisa sampai 6 bulan baru mendapatkan haknya. Sedangkan berbanding terbalik dengan para pelaku pertunjukan atau penyanyi atau artis pertunjukan yang sebelum tampil atau sebelum manggung itu sudah harus dibayar. Bahkan DP sudah lunas sebelumnya, lalu nanti akan sebelum naik ke atas panggung itu dipastikan sudah lunas. Tapi pencipta kenapa tidak? Kami dari Visi, Vibrasi Suara Indonesia atau Asosiasi Penyanyi,
Kami di sini hanya sedikit poin-poinnya, mungkin masukan atau apapun itu yang langsung kita rasakan sebagai penyanyi, terutama di performing rights, karena rights atau royalty itu banyak ya Pak ya. Sejauh ini perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh LMKN baru Pak, kan LMKN sudah baru ya Pak ya, kepengurusannya kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, itu sudah mulai terlihat Pak. Kita akui sudah mulai terlihat, data-data lagu dari beberapa LMK sudah masuk. Kalau tidak salah, salah satu komisioner LMKN yang baru, sekitar 2 bulan yang lalu tuh akhirnya Pak mendapatkan data lagu, sudah sekitar 2 bulan yang lalu sudah sekitar 500.000 katanya data lagunya. Jadi insya Allah sekarang mungkin udah nambah lagi. Terus juga mungkin tambahan, apakah banyaknya LMK yang sekarang ada, kalau tidak salah ada 17 LMK Pak, Bapak Ibu, itu sudahkah menjadikan tata kelola musik ini menjadi baik atau malah kurang efisien Pak? Itu poin pertama Pak. Poin kedua, sampai detik ini itu, sampai hari-hari ini tuh masih banyak penyanyi-penyanyi yang disomasi Pak. Disomasi, bahkan dikriminalisasi, bahkan salah satu penyanyi Indonesia ada yang udah dipanggil sama polisi gitu. Jadi poin kedua adalah dipertegas oleh semua pihak ya Pak ya. Karena udah ada 3 kejadian nih Pak. MK, DPR sudah berbicara di situ, dari pemerintah sudah berbicara di situ, terus ada kasus yang besar di musik Indonesia, di peradilan kalah tapi di kasasinya menang. Terus satu lagi ketika rapat Komisi 13, di situ juga dari pihak DPR sudah menjelaskan. Nah, kita pengen dipertegas oleh semua pihak siapa yang membayar royalti performing rights Pak. Karena sampai detik ini masih saja penyanyi-penyanyi yang kami tahu visi adalah penyanyi-penyanyi yang kita kenal Pak. Yang punya karya besar, yang memang secara image dia bagus gitu ya, besar. Kita tidak tahu penyanyi-penyanyi di daerah Pak, dikriminalisasi. Jadi mohon dipertegas oleh semua pihak siapa yang membayar royalti performing rights itu gitu. Karena yang kami tahu di seluruh dunia tidak ada penyanyi yang membayar Pak. Yang membayar itu adalah penyelenggara gitu. Kalau di pemikiran sederhana kita bahwa seperti Kang Arman bilang tadi, dalam konteks performing rights yang betul-betul direct itu sangat merepotkan gitu kan. Apakah betul mau seperti itu? Apakah tidak ada yang lebih efisien lagi dengan tetap mempertimbangkan kemuliaan hak dari pencipta lagu tentunya gitu. Kita harap bisa dibahas dengan seksama, dicari jalan keluar terbaiknya mengenai itu karena sangat berkaitan dengan ketenangan penyanyi-penyanyi yang profesinya sebagai penyanyi, karena ini berhubungan dengan berikutnya, kategori konser itu juga kita pengen lebih definitif ya, karena zona abu-abu itu bikin yang bekerja sebagai penyanyi itu semakin bingung gitu. Apakah kalau saya nyanyi di pensi bayaran saya 100.000 itu juga termasuk saya di kategori konser itu yang bukan di ruang publik tadi disebut? Apakah saya kalau di kafe, apakah itu tidak termasuk pertunjukan musik padahal saya memang mempertunjukkan musik juga gitu. Nah itu yang takutnya nanti kalau terlalu spesifik tuh terjadi kemungkinan di mana profesi penyanyi itu bisa dikriminalisasi kalau kita bilang gitu. Kriminalisasi karena kayak oh perasaan nggak apa-apa nyanyi tapi kenapa tiba-tiba saya mesti dituntut, apalagi sampai seperti kemarin yang dilaporkan pidana juga gitu kan, itu terlalu serius ya, maksudnya untuk hanya sebuah pertunjukan mungkin bukan skala besar. Makanya tadi definisinya tuh tolong diperjelas gitu, karena kita mewakili bukan hanya penyanyi profesional tapi semua orang yang ingin bernyanyi kan gitu sebetulnya. Yang pemula, konser kecil, di hajatan, di kawinan dan segala macam. Ini aja Pak, saya mau bertanya aja tadi, mungkin tadi Mas Piu bilang, misalnya punten ya Mas Piu,
Aku ada pertanyaan berdasarkan pengalaman. Kan Mas Biu tadi bilang kalau konser teh sebelumnya harus dibayarkan pada pencipta. Hampura ya Mas Biu. Saya pengalaman banyak sekali. Pada saat show itu, pada saat konser itu ada kadang permintaan dari penonton, ada penambahan lagu. Ya, misalnya. Betul kan? Nah itu gimana gitu hak yang lagu. Mas Aril izin mic-nya dimatikan, silakan. Oke, kedengeran nafasnya ya. Oke, jadi itu gimana hak pencipta yang saya nyanyikan selanjutnya itu gimana gitu. Maksud saya kan sayang ya, dia juga punya hak untuk mendapatkan haknya dia gitu. Jadi kalau menurut saya agak nggak masuk akal loh Mas Yu, punten. Maksud saya lebih adil jikalau misalnya seminggu sesudahnya gitu ya. Jadi perbaikan, jadi penambahannya gitu. Jadi baru dibayarkan. Jadi lagu-lagu yang kita nyanyiin ini apalagi emak-emak ini ya Pak ya sering banget nyanyinya melebihi dari list yang ada gitu. Jadi ya itu permintaannya coba kalau Bapak lagi ulang tahun kan tiba-tiba Bapak minta sama saya, aduh lagu ini dong gitu. Oh gitu ya, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Masya Allah, ini hampura ya. Saya juga mau menyampaikan sedikit agak ini apa namanya komplain saya nih sama LMK. Karena saya ngobrol dengan Kang Iwan Abdurrahman kira-kira 4 bulan yang lalu, dia yang membuat lirik Burung Camar. Kalau lagunya itu Aryono Huboyojati. Saya teleponan sama beliau, saya tanya, Kang, udah dapat berapa nih dari lagu Burung Camar? Ih, saya mah nggak pernah ada 1 sen pun saya nerima. Saya nangis denger itu Pak. Saya betul-betul marah, saya bilang aduh mestinya banyak sekali karena ini bibir saya sampai doer juga sering banget nyanyi lagu Burung Camar gitu kan. Ternyata memang itu, jadi kalau saya melihat bahwa mungkin sahabat-sahabat saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya pencipta lagu banyak juga mendapatkan ketidakadilan dalam hal ini. Saya juga sedih banget karena itu saya dengar dari Kang Iwan ternyata 1 sen pun beliau tidak pernah mendapatkan, padahal saya udah ribuan kali menyanyikan lagu itu dan saya sangat paham apa yang dirasakan oleh para pencipta saudara-saudara saya ini dan saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini bisa membantu untuk merevisi, misalnya ada suatu hal yang harus direvisi dalam undang-undang, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukan untuk kesejahteraan semua pihak. Menyanyikan lagu pencipta dari daerah, ada yang sapam, ada yang nggak punya nama sama sekali sampai mereka bisa beli rumah, itu saya lakukan sampai sekarang. Jadi saya benar-benar tahu gimana pencipta ini juga mendapatkan hasilnya. Hak-haknya dia yang harus diperjuangkan lewat mekanisme yang benar gitu loh. Jadi ketika saya dilarang membawakan lagu yang saya besarkan, misalnya saya penyanyi originalnya, sampai sekarang saya ikutin. Saya nggak mau dianggap mencari keuntungan dengan lagu yang mereka ciptakan. Ada beberapa pencipta yang saya nyanyikan terus dengan adanya masalah ini saya stop. Istilahnya saya freeze, saya nggak bawain lagu mereka supaya ya saya nggak dianggap cari untung. Tapi bukan itu sebenarnya, masalahnya ini ada di pengelolaan hak cipta ini. Di saat LMK dan LMKN ini tidak mampu, padahal tugasnya cuma 3, memungut, ya, menghimpun dan mendistribusi, cuma itu, nggak ada lebih. Yang jadi soal selama ini adalah saya ini bayar royaltinya ke siapa sih? Penyanyi merasa tidak diuntungkan, ya kan? Kemudian pencipta juga tidak diuntungkan, terus produser juga tidak diuntungkan. Jadi siapa yang sebenarnya diuntungkan dari semua ekosistem ini? LMKN sebagai lembaga yang harusnya menjadi pengawas daripada LMK yang saat ini ada 17 LMK atau 16, terlalu banyak. Ada indikasi bahwa manajemennya itu kurang baik. Pertanggungjawabannya kurang transparan dan sebagainya. Ini harus ditertibkan bahwa orang-orang yang punya kapasitas, kemampuan, jujur, punya karakter baik, dia jalankan organisasi ini. Dalam undang-undang kita, organisasi ini Bapak Ibu sebenarnya ini non-profit. Jangan sampai
ya, jangan sampai kegaduhan di antara beberapa stakeholder tentang musik ini itu kemudian menjadikan orang Indonesia jadi takut atau menjadi apa namanya ya, ya menjadi apatis terhadap musik Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak bersatu dalam mencapai suatu tujuan, maka akan keuntungan itu akan diambil orang lain. Nah ini yang harus Bapak Ibu sampai dalami, baik itu aksi, visi maupun asiri. Tekad kita sama-sama untuk menyelesaikan, dan persoalan pencipta adalah persoalan penyanyi adalah persoalan pencipta. Jadi sama-sama. Ya kalau saya ini ketua pimpinan balik di sini, kami ini goal undang-undangnya karena di situ ada kebutuhan masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya belum pernah lihat show Mas langsung, tapi hari ini saya Masya Allah beruntung sekali bisa ketemu tatap muka dengan orang yang luar biasa. Sebutkan, nyanyikan satu bait saja. Silakan Mas. Dari tadi saya udah bahagia Pak nggak nyanyi. Ternyata kena juga terakhir. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu. Kau basuh diriku dengan rasa sayang. Senyummu juga sedihmu adalah hidupku. Kau sentuh cintaku dengan lembut, dengan sejuta warna. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, Pak. Jadi kita tunggu lagi nanti hasil karya Padi ya.